Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kemudian selalu memberikan rizki yang banyak kepada saya dan juga kepada teman-teman semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, mungkin ketika kita sedang sekolah ya mendengarkan Pak Guru atau Ibu Guru yang sedang menerangkan soal, kita bawaannya ngantuk ya teman-teman. Mungkin hanya sebagian orang saja yang bisa fokus mendengarkan. Tetapi bagi saya pribadi ketika mendengarkan guru sedang menerangkan soal, apalagi soalnya soal matematika dan soal-soal yang harus berhitung ya, bawaannya ngantuk dan nggak fokus teman-teman. Saya nggak cocok menjadi anggota dewan ya, karena banyak mendengarkan orasi-orasi. Tetapi teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang lain ceritanya. Sekarang saya asik mendengarkan pidato justru teman-teman ya, ketika disampaikan dengan cara yang kaku, baku, itu bawaannya ngantuk. Bukan semata-mata itu godaan setan ya, karena memang itu bawaan si penceramahnya saja yang kurang menarik, yang membuat kita bete ya, kata anak remaja mah bete katanya. Nah, begitu juga dengan ketika sedang belajar ya di kelas, maupun ketika sedang mendengarkan ceramah ataupun sedang mendengarkan orasi-orasi lainnya ya, kadang-kadang bawaannya memang bete dan ngantuk ya, karena yang disampaikan itu mungkin serius ya, jadi bawaannya mumet. Baik, sekarang teman-teman kita jangan terlalu serius, dan sekarang insya Allah teman-teman kita akan mendengarkan bagaimana orasi ya atau pidato dari siapa? Dari Kang Deddy Mulyadi. Ya selalu ya, saya senang mendengarkan pidato-pidato beliau ya, karena di dalam pidato beliau itu selalu diselipi oleh guyonan ya, oleh candaan-candaan yang memang membuat kita terhibur dengan candaan beliau itu. Ya kalau orang seperti kita, apalagi kalau kita kan mencari hiburan ya teman-teman. Kalau para anggota dewan itu kan mereka mencari solusi. Kita beda lagi, kita mencari hiburan. Makanya kita menonton cuplikan video Kang Deddy Mulyadi ini, kita selain mencari manfaatnya juga kita hiburan. Yuk teman-teman, kita hiburan sama-sama dengan menonton video Kang Deddy Mulyadi berikut. Kodai oleh seorang bupati yang saya memberikan gelar padanya, yaitu Raja Bongkar. Itu tadi teman-teman ya, di awal pidato saja Kang Deddy Mulyadi sudah membuat suasana menjadi cair dengan memberikan gelar kepada Bupati Bekasi ya, yaitu sebagai Raja Bongkar. Mari kita lanjutkan teman-teman. Gelar itu saya berikan karena nyalinya yang tinggi. Di tengah orang senang terhadap popularitas yang mengabaikan aspek-aspek yang bersifat identitas, Bupati Bekasi berani mengambil resiko untuk bertentangan dengan arus. Dia ingin mengembalikan Bekasi pada jati dirinya, memiliki areal industri, memiliki areal pesawahan, memiliki areal sungai yang jernih, memiliki hamparan bangunan yang tertata dan beridentitas, karena pembangunan yang tertata dan beridentitas akan melahirkan kemakmuran. Tapi pembangunan yang hanya heroik dalam hiruk pikuk ekonomi dengan mengabaikan ekosistem lingkungan, mengabaikan tata guna air, mengabaikan tata guna tanah, setiap manusia boleh berebut tempat di mana saja dengan mengabaikan hak atau bukan hak, maka yang terjadi adalah kekacauan lingkungan. Ekosistemnya tidak berjalan, satu sama lain saling membunuh, dan inilah bukan cita-cita sebuah daerah yang harmoni, yang gemah ripah, repeh, rapi. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh para ketua komisi, para ketua badan, para ketua praksi yang hadir lengkap pada sore hari ini. Semoga kehadirannya menjadi jalan yang terbuka bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Wakil Bupati Bekasi yang tadi ditantang untuk menambah istri oleh bupatinya. Tapi kalau lihat dari kerling mata dan sorot matanya, tak mungkin dia melawan istrinya. Itu tadi ya teman-teman, tambahan candaan dari Kang Deddy Mulyadi. Beliau menyinggung wakil bupatinya, yaitu beliau mengisyaratkan bahwa wakil Bupati Bekasi katanya ingin menambah istri dengan memberikan isyarat mengedipkan matanya. Masya Allah ya. Dan nampak juga ya wakil bupati senyum-senyum ya. Senyum-senyum apa nih? Ya, apa senyum-senyum pengalaman atau senyum-senyum hanya sekedar
menanggapi candaan Kang Deddy Mulyadi aja. Wallahu alam ya, mudah-mudahan sih senyuman menanggapi candaan Kang Deddy Mulyadi saja ya. Kita di sini melihat teman-teman, Wakil Bupati, Pak Bupati dan semua hadirin yang hadir di sini nampak terhibur ya dengan pidato ceramah. Pidato Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Saya tahu Wakil Bupati itu berani, tapi istrinya jauh lebih berani. Dan ada lagi, Kang Deddy Mulyadi menyatakan Wakil Bupati itu adalah seorang ksatria, seorang pemberani. Akan tetapi Kang Deddy menutup statementnya dengan tetapi istrinya jauh lebih berani. Itu menandakan bahwa teman-teman, bahwa seorang istri sebenarnya meskipun mereka lemah, mereka adalah pengendali ya. Mereka adalah pengendali rumah tangga. Itu adalah kodratnya seperti itu ya, itu sunnatullahnya seperti itu. Selembut apapun istri, dia adalah pengendali ya. Sehebat apapun suami, tetap di bawah kendali istrinya. Siapa yang seperti itu? Mungkin di antara teman-teman ada yang punya kehidupan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Mari kita lanjutkan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Forkopimda Kabupaten Bekasi, hadir Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua yang ketua pengadilan. Semoga kehadirannya menjadi cermin harmoni kepemimpinan. Saya ucapkan terima kasih para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah perwakilan Bekasi, daerah wilayah pemilihan, Pak Syahrir yang tadi sudah bersyair. Itu syair tadi kayaknya hasil karangannya Pak Syahrir itu. Nah, teman-teman, setiap kali Kang Deddy Mulyadi ya, di mana ada seni, di situ Kang Deddy hadir. Seperti tadi beliau menyatakan syair ya, beliau tertarik ya terhadap si bapak tadi ya, beliau menyatakan bahwa itu adalah karangan si bapak tadi. Beliau begitu menghargai orang-orang yang mencintai seni teman-teman ya, karena beliau sendiri adalah pecinta seni. Beliau tahu bagaimana orang-orang seni itu jiwanya seperti apa. Kang Deddy Mulyadi begitu memahami ya teman-teman. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian Ibu Siti Komaria dan Ibu Christine Novalia Simanjuntak. Namanya boleh Simanjuntak, tapi dia tetap Bekasi. Semua yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh kebudayaan, kaum ibu yang setia menemani suaminya dimanapun berada, dan mungkin sering ditinggalkan, bahkan mungkin ada kekhawatiran. Terutama saya tahu yang paling khawatir adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi. Khawatir suaminya badannya kecil, sering berhadapan dengan orang yang ngotot tidak mau dibongkar banglinya. Dia tahu betul bahwa suaminya itu akan berhadapan dengan banyak kepentingan. Tetapi yang paling dia takutkan adalah suaminya diembat oleh yang lain. Ada lagi ya teman-teman, candaan demi candaan ya. Sekarang Kang Deddy Mulyadi bercanda kepada si ibu ya, ibu kepala KPPH. Dan beliau menyatakan si ibunya khawatir ya, si suaminya kan karena memiliki badan kecil, tetapi suaminya itu harus menghadapi orang-orang ya, dan khawatir, tetapi kekhawatiran itu tidak seberapa dibandingkan dengan khawatirnya takut diambil orang lain ya. Seperti itu ya, Masya Allah ya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang nah pidato seperti inilah ya teman-teman yang tidak kita tuh, yang selalu membuat kita itu tidak ngantuk teman-teman ya. Saya merasakannya seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman? Mungkin sama juga ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman memang yang sudah terbiasa untuk mendengarkan orasi, mendengarkan ceramah, dan memang aktivitasnya di situ, hobinya di situ, tentu ya sekaku apapun, sebaku apapun, bagi teman-teman tetap akan menarik. Karena mungkin itu adalah sudah menjadi bagian hobi teman-teman. Tapi bagi saya pribadi, mendengarkan pidato yang serius, yang kaku, justru bawaannya ngantuk ya. Tetapi kalau diselingi dengan candaan seperti ini, bagi saya itu sesuatu hal yang mengasihkan ya, sebagai hiburan. Dan juga tentunya kita tidak sekedar hiburan ya teman-teman, kita juga insya Allah akan mengambil manfaat ya, agar kita untuk kita amalkan ya di lingkungan kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap daerah memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan kemakmuran wilayahnya. Bekasi punya cerita yang tidak selesai, saya lihat tadi. Sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Bekasi membuat studi tentang sejarah secara komprehensif.
sehingga bisa tertulis tertata dengan baik. Kenapa? Bekasi adalah cerita peradaban. Cerita peradaban apa? Cerita peradaban Tarumanegara. Di mana kekuatan Tarumanegara? Kekuatan Tarumanegara adalah di daerah aliran sungai. Karena kekuatannya di daerah aliran sungai, maka dia pasti menguasai muara. Maka dia pasti menguasai pantai. Seluruh kerajaan pasti dia dekat dengan sungai. Karena pada waktu itu, alat transportasi publik yang paling murah dan bisa dibangun adalah sungai. Karena itu, kalau ingin mengembalikan kejayaan Bekasi, maka kembalikanlah fungsi-fungsi sungai. Maka dia harus terhampar dengan panjang tanpa ada yang membatasi. Maka dia lebarnya harus terjaga, kedalamannya harus terjaga. Maka peradaban yang terbaik ke depan adalah ketika industri Bekasi semakin tumbuh dan menjadikan sungai sebagai tempat membuang berbagai hajat, baik hajat personal, hajat komunal, hajat industri. Kalau kita ingin membangun peradaban ke depan, sudah semestinya kita bersama merumuskan 10 tahun ke depan di era kepemimpinan Pak Bupati, maka tak boleh ada lagi yang membuang limbah ke sungai. Limbah harus dikelola secara baik dengan limbah komunal. Maka pembayaran pajak yang dibayarkan oleh industri tidak boleh habis dalam setahun, tidak boleh habis dalam 5 tahun. Dalam setiap tahun kita harus menabung. Daerah mana yang dibangun IPAL komunal, wilayah mana yang dibangun IPAL komunal, maka nanti MUI-nya menyatakan pada suatu saat haram bagi siapapun yang membuang kotoran ke sungai. Kenapa kalimatnya haram? Karena kita ini adalah mayoritas muslim. Seorang muslim itu memerlukan air. Maka air dalam kacamata seorang muslim adalah dia harus suci dan mensucikan. Karena dia harus suci dan mensucikan, maka air harus menjadi bagian integral dari nilai-nilai kehidupan. Saya melihat nama-nama daerah di Bekasi banyak berawal dari kata cai. Karena cai yang keras bernama Cikarang, cai yang halus namanya Cibarusa, dan seluruh sungai Bekasi terintegrasi dengan sungai yang ada di Bogor, bermuara di ujung utara, kemudian menyambangi area lautan yang luas, terintegrasi dengan puncak, terintegrasi dengan Gunung Pangrango, terintegrasi dengan Gunung Wayang. Sehingga ketika saya pertama kali menjabat, apa yang saya lakukan saat hujan besar, saat orang pesimis tentang penanganan banjir, yang saya lakukan adalah mengembalikan lagi puncak sebagai persemaian dari pohon, persemaian dari ekosistem hutan, persemaian dari perkebunan, dan menjadikan seluruh daerah aliran sungai tidak boleh berubah fungsi, dan memastikan tidak boleh lagi orang yang mencederai sungai di Bekasi. Karena dari itulah kita akan bisa membangun rangkaian peradaban. Kita lupa membangun hanya menghitung angka pendapatan. Kita lupa membangun hanya menghitung angka belanja. Kita lupa membangun adalah membangun rasa harmoni yang didasarkan pada nilai-nilai silih asa, silih asi, silih asu. Kemudian seluruhnya terangkai. Maka kata orang Sunda, nu jauh urang deketkeun, geus deket urang layetkeun, geus layet urang pahetkeun, geus pahet silih wangikeun. Dari itulah berbahagia menjadi orang Bekasi. Kenapa? Di Bekasi terhampar dua peradaban besar. Yang satu adalah peradaban Betawi, yang satu peradaban Sunda. Keduanya bisa berjalan dan keduanya bisa besar, bisa melahirkan apa? Kedua hal. Satu memiliki sifat heroisme, dua memiliki sifat kelembutan. Maka Bekasi sangat terbangun nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai heroisme terhadap perlawanan terhadap penjajahan. Maka seluruh nilai heroisme itu harus dikelola oleh negara. Bagaimana heroisme itu menjadi energi bagi perubahan. Heroisme harus membangun patriotisme. Patriotisme harus melahirkan angka-angka pendidikan yang memadai. Sudah selayaknya Bekasi memprioritaskan. Tidak boleh lagi ada rakyat yang tidak berobat, tidak boleh lagi ada rakyat yang tidak sekolah, tidak boleh lagi ada rakyat yang tidak punya rumah, tidak boleh lagi ada rakyat yang mengalami kemiskinan akut. Karena apa? Terpinggirkan di era industrialisasi, tak mampu bersaing, tak punya akses terhadap industri, terpinggirkan di hulu-hulu sungai, di bantaran-bantaran sungai. Penggusuran yang kita lakukan ke depan harus mulai diarahkan pada bagaimana menempatkan mereka pada tempat-tempat yang mulia, dan negara harus tampil dalam apa? Membangun rumah-rumah rakyat miskin, membangun sekolah-sekolah, membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan. Kebahagiaan seorang pemimpin adalah bukan mewahnya kantor, bukan mewahnya gedung, tapi mewahnya rumah sakit, mewahnya sekolah. Itulah peradaban bisa dibangun. Untuk itu, apa yang lama di Bekasi ini? Yang lama adalah mendorong anak-anak Bekasi untuk bersekolah. Yang lama tidak membuat akses mereka terhadap industri. Kita maklumi bahwa industri berkembang terbuka bagi siapapun, tetapi proses nepotisme bukan hanya dalam dunia politik, bisa jadi terjadi dalam dunia industri.
Kalau kelas menengahnya dari satu tempat A, maka pegawainya akan dari tempat A. Kalau kelas manajernya dari tempat B, maka seluruh aransemen manajernya akan tempat B. Bagaimana untuk meraih itu? Sudah selayaknya sekolah-sekolah Bekasi diarahkan pada pendidikan karakter, membangun karakter-karakter industri. Saya menyebutnya adalah sekolah manajer. Maka sekolah manajer harus dibangun dalam karakter kehidupan secara dini. Sudah selayaknya Bupati memilih putra-putri terbaik Bekasi dari berbagai desa dan kelurahan. Diarahkan, dibiayai oleh dana beasiswa, baik kabupaten maupun provinsi. Kemudian mereka dididik sejak SMP, bagaimana cara bangun, bagaimana cara mandi, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berbicara, bagaimana dia mengakses dalam setiap waktu. Kenapa rakyat kita tertinggal di industri? Karena mereka terbelenggu dalam kultur lingkungan yang tidak membuat dia bersaing. Kultur lingkungannya melahirkan apa? Budaya motor-motoran, budaya HP-HPan, budaya skincare, budaya kawat gigi. Dipaksakan, yang tidak dikawat pun harus dikawat karena mode. Kemudian budaya apa lagi? Budaya tidur kapan saja, budaya makan kapan saja. Seluruh kebudayaan itu melahirkan ketertinggalan. Tidak akan lahir orang-orang yang hidup dalam dunia industri, menguasai perkembangan sains dan teknologi, kalau kebudayaannya tidak dibangun. Budaya lama kita mengandalkan pada areal pertanian, menunggu gabus yang didapat di rawa, menunggu ikan yang didapat di sungai, menunggu beras yang akan dipanen pada saat 3 bulan sekali. Mungkin harus segera dirubah. Karena apa? Setiap hari budayanya kompetisi dalam setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, dan setiap minggu. Tak ada lagi konektivitas yang harus dibangun. Yang harus diarahkan adalah profesionalitas. Kerangka itulah yang ada dalam pikiran saya. Kenapa saya mengajak anak-anak masuk barak? Kenapa anak saya menggiring anak-anak untuk berubah? Karena tidak ada jalan. Bagi saya sebagai seorang gubernur, kalau ingin rakyatnya maju, kecuali merubah cara berpikir dan cara bersikapnya. Katakan di usia yang 75 tahun Kabupaten Bekasi, selamat tinggal geng motor, selamat tinggal tawuran, selamat tinggal perkelahian antar kelompok, budaya barbar yang tidak mesti ada di era industri. Semua itu harus dilakukan dengan apa? Membangun platform visi pembangunan yang kuat. Visi pembangunan yang kuat akan lahir dengan apa? Daya dukung anggaran yang kuat. Daya dukung anggaran yang kuat akan lahir dengan apa? Pola berpikir yang efisien. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun dalam adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anak-anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya, bagaimana kayu bakar tidak berbiaya, bagaimana ikan tidak berbiaya, bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya, bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan, yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Lakukan kreativitas dengan cara apa? Belanjalah secara tepat. Jangan lagi membuang-buang uang tidak tepat dalam belanja. Jangan menghambur-hamburkan uang keluar kabupaten, apalagi keluar provinsi. Kenapa? Karena kita sudah memungut dari rakyat kita yang ada di sini. Upayakan uang-uang yang ada di kabupaten berputar di kabupatennya, jangan loncat ke tempat lain. Itulah kebijakan yang saya ambil. Maka saya berkomitmen selama jadi gubernur ini, sudah 7 bulan, saya pergi paling jauh hanya ke Jakarta. Saya tidak mau loncat ke daerah lain, terlalu jauh. Kenapa? Saya tidak mau uang yang diperoleh dari keringat rakyat Jawa Barat, dari industri yang ada di Jawa Barat, saya buang di tempat lain, apalagi di luar negeri. Problem bangsa ini adalah mengambil uang dari kampungnya, dibuang ke tempat lain. Andai kata Bapak tidak tahan untuk nakal, nakallah di kampung sendiri, agar istrinya cepat untuk menemui. Ini problem, Pak. Ini ekonomi. Ini catatan yang saya miliki. Jadi, apa sih kelemahan kita ini? Saya, Pak Prabowo bercerita, apa sih yang menjadi kelemahan negara ini? Hasil alam dibawa uangnya ke luar negeri. Kita tidak ngomong luar negeri, kita ngomong di sini saja. Uang yang di Bekasi, berputarlah di Bekasi. Kunjungannya muter-muter saja di Bekasi.
studilah apa yang ada di Bekasi, karena problematika relatif banyak untuk kita selesaikan. Ini cara kesatria dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena orang Bekasi selalu menggunakan golok sebagai cermin seorang jawara. Ciri jawara adalah cadu mundur, pantang mulang, mun maksud tacan laksana. Bupati harus berjanji, saya tidak akan nambah istri selama rakyat saya belum berpenghasilan 10 juta per bulan. Dan saya ingatkan, jangan coba-coba nambah istri, nanti berhadapan dengan gubernur. Kenapa? Kalau bupati nambah istri, maka dia bersifat su'ul adab pada saya. Saya aja tidak punya istri, Anda mau 2. Barangkali ini yang menjadi orientasi dan harapan kita. Saya selalu ingin mendorong heroisme itu. Dan kebanggaan saya hari ini sebagai gubernur adalah masyarakat Bekasi sudah sangat mencintai Jawa Barat dan sudah merasa menjadi bagian terpenting dari Jawa Barat, tidak menganggap dirinya dari planet lain. Untuk itu wajar. Kenapa ini terjadi? Saya boleh cerita, karena pengelolaan keuangan di Jawa Barat selama ini tidak pernah didasarkan pada distribusi rasa adil antar daerah, tetapi selalu didasarkan pada like and dislike, kepentingan politik pada setiap orangan. Saya berkomitmen berbuat adil bagi siapapun dan bagi seluruh rakyat Jawa Barat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Bekasi yang mencintai tanah dan airnya. Mencintai Bekasi berarti mencintai Jawa Barat. Mencintai Jawa Barat berarti mencintai Indonesia. Mencintai Indonesia berarti mencintai tanah yang kita pijak, air yang kita minum, dan langit yang kita junjung. Indonesia itu di mana? Indonesia itu di tempat kita berada. Mencintai Indonesia, cintailah rumah yang kita miliki, cintailah kampung yang kita miliki. Mencintai Indonesia, jangan lagi buang sampah ke sungai. Mencintai Indonesia, jangan lagi mencemari sungai. Mencintai Indonesia, jangan lagi mengambil tanah yang bukan hak kita. Mencintai Indonesia adalah memakmurkan orang-orang miskin, menyekolahkan anak-anak yatim, menyantuni wanita-wanita tua, dan menyayangi siapapun dalam hidup kita tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Itulah Indonesia. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dirgahayu Kabupaten Bekasi. Semoga kita semua mampu menjaga secara utuh titipan dari leluhur kita, tanah yang kita pijak, langit yang kita junjung, air yang kita minum, udara yang kita hisap, matahari yang kita nikmati. Jayalah Bekasi untuk Jawa Barat, jauhlah Jawa Barat untuk Indonesia tercinta. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya teman-teman, pidato dari Kang Deddy Mulyadi ketika beliau merayakan HUT Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi yang ke-75. Mudah-mudahan tayangan tadi dapat diambil manfaatnya oleh teman-teman maupun oleh saya pribadi. Semoga juga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan dibanyakan rezekinya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik teman-teman, sampai di sini kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.